Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi sekalian, sekarang mata kuliah antropologi kesehatan saya akan memberikan tema tentang proses sosial dan interaksi sosial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika Darmansa. Kemudian saya merupakan bagian dari tim Mataja Antropologi Kesehatan. Untuk materi proses sosial dan interaksi sosial, ini akan dilaksanakan dalam 2 pertemuan, minggu sekarang dan juga minggu depan, sehingga saya akan membagi 2 subtema untuk proses sosial dan interaksi sosial. Ada 4 tema untuk kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu tentang pengertian proses sosial dan interaksi sosial. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang ketiga adalah bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Dan yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Tadi di awal saya sampaikan ini akan diberikan dalam 2 pertemuan, sehingga subtema pada hari ini, pertemuan pertama, yaitu nomor 1 dan 2 tentang pengertian serta syarat-syarat terjadinya proses interaksi sosial. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita akan langsung saja ke materi terkait dengan pengertian dan syarat-syarat terjadinya interaksi. Jangan lupa untuk mengisi absensi, kalaupun ada secara online, ya silakan mengisi terlebih dahulu atau mendaftarkan ke ketua kelasnya agar nanti absennya bisa diisi. Ya, sebelum kita masuk ke pengertian, apakah mahasiswa-mahasiswa sekalian pernah mendengar istilah proses sosial atau interaksi sosial? Ya, kalau pernah, boleh diingat kembali apa itu yang dimaksud dengan proses sosial dan interaksi sosial. Pastinya sering setiap hari juga bahkan melakukan kegiatan yang kita sebut dengan interaksi sosial ya. Tapi kita akan lebih memperdalam lagi sebenarnya apa sih proses sosial itu dan juga bagaimana sehingga terjadinya sebuah interaksi ya, interaksi sosial yang kita maksud. Saya pindahkan dulu. Kemudian apa itu interaksi sosial? Ya, secara pengertian, menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial adalah sebuah hubungan antar individu, ya, antar individu atau antar kelompok banyak, kemudian dan antar individu dan kelompok, ya. Proses hubungan sosial dapat terjadi secara langsung bertatap muka atau tidak langsung dengan menggunakan media ya seperti yang sekarang saya mencoba bertatap mukanya melalui video ya sehingga tetap ini bisa disebut dengan sebuah interaksi sosial ya. Bisa menggunakan telepon ya, kalau ada yang sering juga menggunakan telepon ya, telepon, kemudian televisi, ada sebuah interaksi, radio atau bahkan sekarang internet ya, surat menyurat, email dan media yang lain tentunya ya. Sangat dinamis sekali saat ini bentuk-bentuk dari proses hubungan sosial ya, karena memang saat ini proses hubungan sosial bisa terjadi dengan begitu cepat ya menggunakan teknologi. Kita akan masuk ke berikutnya. Nah, tentunya tidak semua hal, tidak semua interaksi bisa dikatakan sebuah interaksi sosial ya. Ada 2 syarat ya, 2 syarat utama interaksi sosial itu bisa terjadi ya. Jadi sehingga ini dikatakan menjadi syarat utama. Jika hanya satu atau sama saya tidak ada syarat ini, maka belum bisa dikatakan bahwa kegiatan tersebut adalah interaksi sosial. Ya, harus dipahami. Yang pertama adalah adanya kontak sosial. Nanti kita akan bahas ada kontak sosial. Dan yang kedua adanya sebuah komunikasi. Yang pertama kontak sosial dan yang kedua adalah komunikasi. Itu harus diingat ya, ada 2 syarat. Kita akan bahas satu persatu ya, apa itu kontak sosial dan bagaimana sebuah komunikasi.
komunikasi ini bisa menjadi sebuah syarat terjadinya interaksi sosial. Untuk kontak sosial terlebih dahulu ya. Kontak sosial ini ya yang paling bawah ada penjelasannya, adalah hubungan antara dua orang atau lebih, bisa 2, 3, 4 ya, baik secara fisik seperti bersalaman maupun ketika sedang menulis atau membaca pesan ya, membaca pesan WA dan apalagi misalkan chat lainnya di media sosial, email ya, berarti itu sudah terjadi kontak sosial gitu ya. Jadi tidak hanya bertemu secara langsung secara fisik, tapi kontak sosial ini bisa melalui tadi disampaikan di awal, berbagai macam media bisa menjadi sebuah interaksi sosial ya. Kontak sosial itu ada beberapa macam ya, dari mulai kontak primer ya, kemudian kontak sekunder. Kemudian dari jenis dari banyak jumlahnya ada kontak antar individu, ada kontak antar kelompok, dan kontak antar individu dan kelompok. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah menurut jenisnya itu kontak primer ya, kontak primer, kontak utama ya. Terjadi secara langsung bertatap muka, baik bersentuhan secara fisik maupun tidak. Misalkan bersalaman, ya itu bersentuhan ya, tersenyum ya. Tidak bersentuhan fisik tapi ada interaksi di situ, bertatap muka, berbicara menggunakan bahasa isyarat ya. Di sana tangan menunjuk ke sana ya, di sini tangan menunjuk ke sini, bahasa isyarat. Tapi itu ada sebuah kontak primer, langsung bersentuhan ataupun tidak. Yang kedua jenisnya yaitu kontak sekunder. Kontak sekunder ini biasanya kontaknya tidak secara langsung terjadi, tapi melalui sebuah media. Bisa di interaksinya terjadi tidak pada saat yang bersamaan dilakukan ya. Bisa melalui media televisi ya, menyampaikan berita, bertanya, kemudian adanya interaksi lain, telepon ya, walaupun bersamaan tapi tidak bertemu. Kemudian surat ya, surat secara langsung ataupun melalui surat elektronik ya. Itu dua menurut jenisnya. Kemudian berikutnya ada menurut jumlahnya, menurut banyaknya. Ada kontak antar individu. Kontak antar individu ini ya, misalkan kontak antar mahasiswa ya. Anda misalkan ya, kebetulan kalau sekarang kan tidak bisa bertemu nih, tapi kalaupun nanti bertemu tetap bisa disebut dengan interaksi sosial jika ada kontak antar mahasiswa, antar dosen, antar perawat dengan pasien. Itu kontaknya antar individu, satu orang dengan satu orang. Itu bagaimana kalau yang kegiatannya banyak orang melakukan kontak sosialnya? Maka ada yang kedua, namanya kontak antar kelompok. Yang suka bermain olahraga, futsal, sepak bola, yang ikut lomba-lomba, misalkan lomba tarik tambang ya, lomba cerdas cermat ya. Atau misalkan ada kegiatan antara polisi dengan demonstran. Atau perawat melakukan penyuluhan ya. Perawat di sebuah ruangan A melakukan penyuluhan kepada pasien di ruangan A. Itu kontak antar kelompok. Kemudian ada lagi yang ketiga, banyaknya yaitu kontak antar individu dengan kelompok ya. Misalkan satu orang dosen, saya misalkan melakukan pembelajaran, memberikan materi kepada 20-30 mahasiswa. Nah, itu adalah kontak antar individu dengan kelompok ya. Atau nih ada Pak Ustadz nih sedang ceramah pada santrinya di pesantren. Nah, itu bisa menjadi kontak antar individu dengan kelompok. Nah, 5 hal ini merupakan bagian dari sebuah kontak sosial. Apa itu kontak sosial tadi? Merupakan syarat ya, syarat untuk terjadi sebuah interaksi sosial. Syarat pertama. Ya. Tentunya syarat pertama ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada yang syarat yang kedua. Tadi masih ingat apa? Selain kontak sosial yang kedua ini, syarat terjadinya interaksi sosial yaitu ya komunikasi. Komunikasi yang kedua. Kita akan lanjut untuk komunikasi. Nah, untuk komunikasi ini, untuk komunikasi ya adalah sebuah tanggapan atau respon terhadap seseorang terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Ada sebuah respon. Ya. Biasanya komunikasi ini terjadi setelah adanya kontak sosial. Tadi kontak sosial yang 5 tadi, ya, itu akan
menjadikan sebuah komunikasi. Jadi komunikasi ini awal mulanya adalah kontak sosial tadi saat katakan. Ya. Namun tidak semua kontak sosial berlanjut pada komunikasi. Ya. Tidak semua tadi kontak sosial itu akan berlanjut pada sebuah komunikasi merupakan syarat yang kedua. Misal nih, perawat tersenyum pada pasien ketika berpapasan di jalan. Tersenyum itu kan kontak, ya, kontak sosial. Tapi pasien tidak menanggapi. Di situ tidak ada yang namanya kontak sosial yang berlanjut pada komunikasi. Jadi bisa dipahami ya, dibedakan bahwa tidak semua kontak sosial ya akan berlanjut pada komunikasi. Perawat memberikan senyum tapi tidak dibalas oleh pasien. Disapa oleh teman tapi temannya tidak menyapa balik atau tidak menghiraukan. Itu tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial karena syarat kedua komunikasinya tidak terpenuhi. Adanya syarat kedua interaksi sosial yaitu komunikasi tidak terpenuhi. Kemudian komunikasi ini bisa terjadi secara positif dan negatif. Ya, komunikasi yang kita maksud di sini bisa terjadi secara positif, ya, positif atau secara negatif. Komunikasi positif jika komunikasi itu menghasilkan sebuah kerjasama, ya, hal yang baik, berinteraksi sosial yang utuh. Tapi kalau komunikasi itu menimbulkan sebuah pertentangan, menimbulkan sebuah perdebatan, permusuhan jangka panjang, jangka pendek sekalipun, ya, memunculkan sebuah diskusi yang tidak berujung, yang tidak solutif, maka itu adalah komunikasinya, dikatakan komunikasi yang negatif. Ya, bisa dibedakan ya. Bisa dibedakan mana komunikasi yang positif, ya, ada interaksi sosial di situ, mana komunikasi yang negatif. Nah, dua jenis komunikasi ini salah satunya terjadi, tetap itu bisa dikatakan terjadi interaksi sosial. Jadi saya sampaikan ada dua syarat utama terjadi interaksi sosial, yaitu komunikasi. Tadi yang kedua, yang pertamanya adalah kontak sosial. Ya. Nah, itulah mungkin yang sementara untuk materi pertemuan pertama pada hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan kedua dengan melanjutkan masih tetap tentang interaksi sosial ini, dan hubungan sosial ini, tapi dengan subtema yang lain. Bagi mahasiswa sekalian, ini akan saya upload di Spot UPI untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan rekan-rekan mempelajari, melihat videonya. Kemudian jangan lupa nanti setelah kegiatan pembelajaran ini, rekan-rekan tentunya saya akan memberikan sebuah tugas kecil saja ya untuk melaksanakan contoh dari komunikasi, contoh dari kontak sosial sehingga terjadinya sebuah interaksi sosial ya. Karena sekarang itu saatnya pandemi, bertemu langsung tidak memungkinkan dengan teman, maka lakukanlah kegiatan interaksi sosial dengan dua syarat tadi ya. Yang pertama adanya kontak sosial, yang kedua adanya komunikasi di rumahnya masing-masing. Bentuk tugasnya cukup itu. Kemudian nanti masing-masing untuk melakukannya dan melaporkannya pada Spot UPI. Apa yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana itu bisa terjadi, hambatan terjadi interaksi sosial apa saja. Bebas, silahkan. Di situ cantumkan tugas secara esai, diketik saja langsung di laman spotupi.edu. Semoga ada yang bisa kita diskusikan juga. Kalau ada yang bertanya, silakan ketik langsung di Spot UPI yang sudah disediakan. Ada situ ruang diskusi semuanya agar bisa kita saling interaksi ya. Sekian dari saya. Pembelajaran masih panjang waktunya, gunakan itu untuk langsung melaksanakan tugasnya ya. Jangan dinanti-nanti. Hari ini tepat setelah nanti jam pembelajaran selesai, semuanya harus menguploadkan tugasnya melalui tugas esai yang tadi saya sampaikan, melakukan proses interaksi sosial di rumahnya saat ini ya. Sekian dari saya, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.